Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhajir. Saat ini bertugas sebagai staf tata usaha pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai tugas praktek belajar lapangan atau PBL peserta diklat BPJS Gelombang 1 Angkatan 7 tahun 2022 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Joko Sulisti, MSI, selaku Wijaiswara Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Lokus tugas saya berada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo, Jalan Pahlawan 5, Sidoarjo. Sekilas tentang Balai PMKS Sidoarjo. Pada tanggal 27 Februari tahun 1975/1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia membangun sebuah panti dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial dengan subjek penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kemudian berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Terlantar. Pada tanggal 23 April 1994, namanya berubah menjadi Panti Sosial Binakarya Mardi Mulyo, Sidoarjo. Lalu berubah nama lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. Dan pada tanggal 9 November 2016, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo dengan objek penanganan 5 PMKS, yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan, dan wanita tunasusila. Balai PMKS Sidoarjo mempunyai visi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan, sedangkan misinya meningkatkan kualitas SDM, profesionalitas pelayanan terhadap PMKS jalanan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten atau kota, mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode teknik pelayanan. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai penanggungan pertama dan atau sementara pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah penyusunan perencanaan program dan kegiatan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo, pelaksanaan seleksi calon klien, pelaksanaan pelayanan sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar klien, pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat, penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan, penyiapan bahan dukungan pelaksanaan teknis pemulangan klien yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial, pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan, dan yang terakhir pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun persyaratan kriteria klien untuk masuk pada Balai PMKS Sidoarjo adalah: 1. Sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis atau cacat berat. 2. Tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum. 3. Mampu beraktivitas untuk diri sendiri. 4. Bersedia diasramakan. 5. Bersedia mentaati tata tertib dan peraturan Balai RS PMKS Sidoarjo. 6. Membawa surat pengantar atau rujukan dari instansi pengirim atau kepolisian. Adapun karakteristik atau ciri penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah: 1. Berpenampilan kotor sebagai penderita penyakit. 2. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan terlantar. 3. Ditolak oleh keluarga atau tulang punggung keluarga. 4. Tak teratur atau liar. 5. Serta terbatas, diantaranya kecerdasan, kebersihan, pendidikan, sopan santun, dan lain-lain. 6. Memiliki cara pandang yang berbeda. 7.
7. Berperilaku tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. 8. Tidak sadar dengan masalah. Metode dan teknik pekerjaan sosial pada Balai PMKS Sidoarjo yang digunakan adalah menggunakan metode mikro, yaitu praktek pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan serta pengembangan individu dan keluarga. Model pemecahan masalah menunjukkan bahwa pekerja sosial menolong klien secara rasional untuk memikirkan masalahnya sendiri, memberikan konsultasi terhadap solusi pemecahannya, dan melihat hubungan-hubungan masalah interpersonal seperti meningkatkan cara berpikir positif dan menghilangkan yang negatif, kesalahpahaman dan konflik di antara berbagai hubungan. Tujuan praktek pelayanan klien Balai PMKS Sidoarjo menggunakan pendekatan fungsional bertujuan untuk pelepasan kekuatan atau power klien untuk mencapai kepuasan pribadi dan sosial. Proses cashwork mengandung 4 komponen dasar, yaitu komponen orang, person, komponen masalah, problem, komponen tempat, place. Proses memanggil klien, melakukan pendekatan serta membangun komunikasi agar mudah mengidentifikasi masalah, mencari tempat yang nyaman buat klien. Pekerja sosial di Balai PMKS harus melakukan proses diagnosa, yaitu pengumpulan data, studi diagnosa tentang satu kondisi fisik yang menyangkut ketidakmampuan dan penyakit yang dialami klien. 2. Psikologikal yang menyangkut studi state, pola perilaku, reaksi terhadap tekanan atau transisi tahapan perkembangan klien, contohnya masa adolescensi. 3. Sosial yang menyangkut interaksi dengan lingkungan. Evaluasi hasil diagnosa, intervensi, fokus studi sosial, asesmen atau diagnosa, dan sanksi-sanksi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan klien. Evaluasi menurut Surman tahun 1999 nomor 118 ada 2 bentuk evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pekerja sosial dalam melakukan pelayanan harus mempunyai misi prinsip-prinsip pekerjaan sosial mikro. 1. Individualisasi. 2. Ekspresi emosional secara bertujuan. 3. Keterlibatan emosional secara terkendali. 4. Penerimaan. 5. Menentukan diri sendiri. 6. Kerahasiaan. Peranan pekerja sosial mikro sebagai berikut. 1. Penyembuh, terapis. Seorang terapis menggunakan strategi teknik-teknik yang dirancang untuk menolong klien yang depresi agar mampu memperbaiki pandangan negatifnya mengenai diri mereka sendiri, dunia dan masa depan, serta kepercayaan maladaptif yang turut menyebabkan pandangan-pandangan seperti itu. 2. Konsultan. Sebagai konsultan, pekerja sosial memberi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi klien. 3. Penyelesaian masyarakat. Sebagai pemersatu masyarakat, pekerja sosial harus mampu untuk menyatukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap komponen manusia atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Pembimbing. Peranan ini terlebih dahulu harus mampu mengenal dirinya sendiri, saling mengetahui latar belakang, pekerjaan, keluarga, dan filsafat pertolongan. 5. Pendidik. Peran sebagai pendidik meliputi pemberian informasi yang akurat tentang sumber 237 sumber. 6. Pemecah masalah. Pekerja sosial membantu klien secara rasional untuk memikirkan masalah yang belum dapat diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas video tutorial saya. Mohon maaf apabila terdapat penyambungan